Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napoleon Bonaparte datang ke Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu dengan gagahnya dia naik kuda, masuk ke dalam masjid dengan sepatu botnya. Lalu para kiai-kiai, syekh-syekh itu dia bariskan berjejer. Setelah itu dia panggil stafnya untuk bawa mesin listrik. Lalu dia strum. Akhirnya para ulama itu terkaget. Apa ini? Dia mengatakan inilah peradaban baru dunia. Umat Islam yang ketika itu masih lagi tenggelam dalam perdebatan skolastik khilafiyah, akhirnya tersadar bahwa kita dalam keadaan terjajah. Maka muncullah para ulama yang membangkitkan semangat. Semangat kita sebagai umat mesti bangkit. Sadar, halakam yunru'un lam ya'rif qadrahu. Yang celaka itu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia sedang terjajah. Umat Islam tercabik-cabik. Di sebelah bagian utara, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania itu dijajah oleh Spanyol. Dan sebagiannya oleh Inggris, oleh Perancis. Mesir dijajah oleh dua negara, Inggris dan Perancis. Khusus Libya dijajah oleh Itali, Mussolini. Pejuangnya yang luar biasa adalah Umar Mukhtar. Kita menonton filmnya yang diperankan oleh Anthony Quinn. Lalu kemudian Asia Tenggara, efek penjajahan itu sampai sekarang. Yang dijajah Malaysia, yang dijajah Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Sedangkan yang dijajah oleh Belanda menjadi Indonesia. Maka kalau kita lihat ada satu pulau yang letaknya di atas, kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya pulau ini masuknya ke Malaysia. Itu namanya Pulau Natuna. Ini Kalimantan, ini Sumatera, ini Malaysia. Kita tarik garis lurus, Natuna itu di atas, masuknya ke Malaysia. Tapi kalau kita pergi ke Natuna, Natuna adalah satu kabupaten di antara kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena batas negara itu ditetapkan berdasarkan wilayah jajahan. Jadi tercabik-cabiknya kita adalah efek dari penjajahan barat. Lalu umat Islam mulai sadar. Lahirlah para tokoh-tokoh, di antaranya Syekh Imam Muhammad Abduh yang pernah menjadi mufti Mesir, meninggal tahun 1905. Beliau pernah terusir dari Mesir, tinggal di Paris, Prancis bersama guru beliau. Itulah dia Jamaluddin Al-Afghani yang menuliskan majalah dikirim ke tempat kita berjudul Al-Urwatul Wuthqa, tali yang kuat berpegang, supaya umat ini sadar. Lalu pemikiran itu datang. Maka ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah diberikan gelar honoris causa doktor dari Al-Azhar, presentasi beliau adalah pemikiran Syekh Imam Muhammad Abduh tentang umat kemajuan yang pemikirannya itu pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Lalu kemudian kita yang masih terjajah ketika itu, maka lahirlah tokoh-tokoh dengan pergerakannya. Tahun 1905 Sarekat Islam, tahun 1912 Muhammadiyah, tahun 1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara lahir Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi ini embrio, bibit perjuangan melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi organisasi keagamaan ini jauh lebih tua daripada negara itu sendiri. Karena kita baru proklamasi, kalau Sumpah Pemudanya 28 Oktober 1928, lalu kemudian kita baru proklamasi 17 Agustus 1945, maka Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, lalu Al-Jam'iyatul Wasliyah jauh lebih tua. Itu kenapa
negeri ini memberikan penghargaan kepada para ulama karena kemerdekaan ini ditolong oleh para ulama. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Merekalah yang pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah tidak hanya sekedar membawa fikih, akidah, akhlak, tapi juga membawa pergerakan perlawanan melawan penjajah. Sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Belanda sudah pulang ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda. Kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang. Jepang sudah pulang semua ke Tokyo. Begitu Hiroshima, Nagasaki diledakkan oleh Amerika. Dan kita tidak lagi berhadapan dengan Partai Komunis karena sudah dibubarkan secara institusi. Tapi secara pemikiran masih tetap ada. Yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana kemakmuran ini bisa dinikmati bersama-sama. Karena sekarang kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang. Indonesia negeri yang luar biasa. Digambarkan dalam sebuah ungkapan, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kita kalau pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah, itu di bawah pohon kurma itu mesti ada keran air non-stop 24 jam harus mengalir terus, baru kurmanya bisa hidup. Di tempat kita buang aja itu batang ubi ke belakang, walaupun enggak dilihat, insya Allah besok sudah bisa bertunas. Begitulah hebatnya negeri kita. Minyak yang paling hebat dari tempat kita. Hasil-hasil alam dari tempat kita juga. Dari mulai minyak yang ada di dalam bumi, di perut bumi, sampai yang ada di atas bumi. Saya selalu mengumpamakan, kalau di dalam tanahnya ada minyak bumi dan gas, lalu kemudian di atasnya ada minyak kelapa sawit, sampai minyak jelantah bekas gorengannya pun masih tetap bisa diekspor juga. Jadi kita ini memang luar biasa. Jadi kalau masih ada fakir miskin, ada du'afa, orang susah, itu sebenarnya bukan salah alamnya, tapi salah kelola sumber daya alamnya. Maka alhamdulillah kehadiran Muhammadiyah pada miladnya yang ke-112 dari 1912 sampai sekarang 2024, semoga bisa menebarkan kemakmuran ini merata sebagaimana prinsip Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini tidak rahmatan lil muslimin, Islam ini tidak rahmatan lil mu'minin, apalagi rahmatan lil muhammadiyin. Tapi lebih umum, lebih universal lagi adalah rahmatan lil alamin. Saya ikut bangga dan bahagia ketika membaca berita Muhammadiyah yang ada di Amerika, di Eropa, di Australia berhasil menggalang dana, membeli rumah ibadah, merubahnya menjadi masjid. Ternyata mereka tidak hanya memu'allafkan orang, bangunan pun mu'allaf juga. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih berhasil merubah Konstantinopel menjadi Istanbul, kota dia Islamkan, lalu kemudian merubah yang dibangun oleh Kaisar Konstantin menjadi masjid yang besar, maka ternyata itu terjadi di zaman modern ini menjadi penyemangat buat Gen Z, buat anak-anak muda di masa akan datang, ada perjuangan. Tapi kesuksesan ini tidak didapat dengan selonjoran. Karena sekarang anak-anak muda ini kurang perjuangannya. Bawaannya mau selonjoran, habis itu di akhir pekan weekend mau healing. Dikit-dikit healing. Jadi agak kurang perjuangannya, maka saya bercerita bagaimana kita sebenarnya dari awal penjajahan sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan pun belum juga berakhir sampai sekarang. Kita masih lagi ada perjuangan-perjuangan ke depan. Lalu siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini? Itu adalah adik-adik dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Semarang, insya Allah, yang ada di hadapan saya saat ini. Bapak-bapak, ibu sekalian yang tidak lagi mahasiswa bukan berarti masa lalu. Karena yang ada di hadapan saya ini bukan orang tua, ini anak muda semua. Kalau ada yang tua itu sebenarnya hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nah, jadi ini semangat yang luar biasa. Tadi ketika saya lewat dengan Pak Rektor, melihat di bawah, saya lihat ini jamaahnya belum pada datang semua.
Rupanya yang saya lihat itu lantai 1 di bawah. Ternyata masjid ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 full penuh semua. Melihat lampu-lampunya mengingatkan kita ke Masjid Nabawi. Panjang umur, murah rezeki, ada kesempatan, badan sehat, kita sampai ke Baitullah insyaallah. Yang dilihat tidak sukunya, karena kalau dilihat suku Persatuan Islam Jawa, maka saya merasa minoritas di dalam. Tapi kalau dibuat juga pulau, Persatuan Muslim Pulau Jawa, saya sebagai orang Sumatera merasa sebagai tamu. Tapi yang dilihat adalah satu titik temu yang semuanya sepakat. Mau yang dari Pulau Jawa, mau yang dari Sabang sampai Papua, dari Maroko sampai Merauke, semua punya titik temu. Kita bertemu pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang diambil itu adalah nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Karena apapun mazhabnya, mau mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya mengakui Muhammad SAW. Maka saya begitu datang ke Muhammadiyah, saya tidak merasa asing. Kenapa? Karena yang dibawa adalah titik temunya. Kita semua bertemu pada satu poros, yaitu poros Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan saya dengan Muhammadiyah, saya ketika pulang dari Maroko tahun 2008, tahun 2009 saya ada kajian khusus hadis setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas Universitas Riau. Dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Masjid ini di kampus tapi didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hadis di sana. Selama saya menyampaikan hadis di masjid ini, saya tidak pernah jadi imam. Jadi kalau saya diminta jadi imam, saya pura-pura batuk. Kenapa? Karena saya menyadari ada beberapa perbedaan fikih. Tapi titik pertemuan kita tetap pada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada satu masjid, Masjid Muhammadiyah. Saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hadis di Pekanbaru Riau. Saya fokus pada hadis karena kebetulan saya belajar di Darul Hadis di Maroko, lalu kemudian melanjutkan S3-nya juga dalam bidang jurusan hadis di Universitas Omdurman Islamic University. Dan saya banyak berteman dengan sahabat-sahabat, Pak Din Samsudin, lalu kemudian Ustadz Salim dari alumni Al-Azhar jurusan tafsir, Ustadz Fahmi Salim, lalu kemudian sahabat saya rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Ustadz Dr. Saidul Amin. Pertemanan dan persahabatan ini yang terus berlanjut dan pada akhirnya hari ini saya datang ke Universitas Muhammadiyah Semarang. Rupanya saya sudah ditunggu dari tahun 2020. Jadi seandainya yang ngundang tahun 2020 itu menikah, itu anaknya sudah umur 3 tahun sekarang. Akhirnya kita bertemu. Beberapa waktu yang lalu kita ketemu di online. Saya bersama Pak Rektor ada buat kajian online dan yang ikut serta waktu itu lebih 1000 orang. Ternyata yang offline hari ini lebih banyak lagi. Kita bisa bersama. Kalau kita lihat apa yang membuat kita bersama, masjid ini terdiri dari banyak unsur. Ada dindingnya, ada tiangnya, ada kubahnya, ada lantainya, ada mihrabnya. Tapi mereka semuanya bersatu atas nama masjid. Kalau masjid aja mau bersatu, mengapa kamu dengan aku tidak? Oleh sebab itu maka yang kita cari adalah titik temu. Kalau kita mencari titik temu, terlalu banyak titik temu untuk mempersatukan kita. Tapi kalau yang mau dicari ini perbedaan, saya dengan Pak Dr. Juma'i juga banyak perbedaan. Dari atas sampai bawah kami udah berbeda. Beliau pecinya hitam, saya putih. Baju saya merah, saya baju putih, beliau hijau. Tapi beliau tidak pernah mempertanyakan. Tapi saya sudah siap jawaban. Seandainya beliau bertanya, kenapa Ustadz pecinya merah, bajunya putih? Saya akan jawab, NKRI harga mati. Jadi kalau kita tidak ada kecurigaan, kita semuanya menemukan pada titik kebersamaan,
maka kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Setelah kita bisa bersama, duduk bersama, lalu pada proses berikutnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Maka hubungan kita mau dibawa bahwa ini negeri amat sangat kaya, bagaimana kemakmurannya bisa dinikmati orang banyak. Sekarang saya pergi ke pedalaman. Dari ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru, saya naik mobil 5 jam ke kabupaten perbatasan provinsi Jambi. Sampai di dalam mobil ditinggal di tepi sungai, kami masuk ke dalam lebih kurang 7 jam. Sampai di dalam kita masih menemukan masjid yang lantainya masih tanah. Pernah di semen, pernah mengalami semen tapi sudah nyaris lupa. Dindingnya masih kayu dengan paku-paku yang sudah mulai lapuk. Enggak perlu didorong pakai jari untuk mencopot dindingnya. Cukup dengan bersin aja, copot. Nah ini kalau kita sudah begini, kita tidak bisa lagi bawa perbedaan. Apapun nama ormasnya, dari latar belakang mana, mazhab apa yang dipakai, maka yang kita, jangankan sesama orang Islam. Orang Islam itu kalau pergi ke laut, lalu di tengah laut ada orang tenggelam. Dia tidak akan nanya, kamu agamanya apa? Kalau Islam saya tolong, kalau enggak kamu makanan hiu. Tidak begitu. Maka kita ini kalau berbeda agama saja kita bisa saling tolong menolong. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu. 2, mereka tidak memerangi kamu dan mereka tidak mengusir kamu, maka kamu boleh balas dengan 2. Antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Hasan baik, khair baik, jayyid baik, thayyib baik. Tapi kenapa yang dipakai Allah untuk orang yang beda agama ini? Antabarru, barru, birrul walidain. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, birrul walidain dipakai untuk orang tua. Maknanya kalau tetanggamu yang tidak Islam itu baik, maka kamu balas kebaikannya seperti kamu berbuat baik kepada orang tua kamu. Kalau berbeda agama saja diajarkan demikian, apalagi hanya berbeda organisasi, berbeda warna, baju seragam. Maka ketika kita memahami bahwa beban kita banyak sekali. Saya di mana-mana tausiah, selesai tausiah datang ibu-ibu, Ustadz Abdul Somad, anak saya mau melanjutkan sekolah. Tapi sampai sekarang belum punya uang untuk SMP tahfiz. Yang satu lagi datang, saya sudah lulus ke Al-Azhar Ustadz, tapi tiket pesawat saya belum ada. Ini menunjukkan bahwa kita belum lagi kemakmuran itu dinikmati orang banyak. Saudi Arabia tanahnya tandus, tidak ada kebun sawit, tidak ada tanam-tanaman yang hijau. Dia cuman punya minyak, tapi dengan minyaknya itu mendapatkan keberkahan luar biasa. Kita gas punya, minyak punya, emas punya, batu bara punya. Batu bara yang di dalam tanah. Kalau yang di atas tanah ini bisa berjalan. Namanya Abdul Somad batu bara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita punya darah politik, maka silakanlah berjuang dengan kekuasaan. 1000 fatwa tentang lokalisasi, mohon maaf, menjijikkan. Diucapkan saja kotor, apalagi dilakukan. 1000 fatwa mengatakan haram, haram, haram. Tapi dengan satu tanda tangan kepala daerah, itu amat sangat bermakna. Itulah kenapa politik bagian dari Islam. Fikih itu ada namanya fikih ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi ada juga fikih muamalah. Gadai, jual beli, mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan syariah. Tapi juga ada namanya fikih siasah. Ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Satu kitab khusus, meninggal tahun 450 Hijrah. Judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum hakam yang terkait dengan kekuasaan politik. Artinya apa? Umat Islam mengatur politik. Kalau kekuasaan bisa dipakai untuk membuat yang lemah menjadi kuat dan yang kuat menjadi lemah. Itu adalah ucapan Abu Bakar Siddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi.
Kalau ada di antara kamu orang yang kuat, orang kaya, pejabat, dia lemah. Kenapa? Karena saya berkuasa bisa mengambil hak orang fakir miskin dari dia. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, fakir miskin, anak yatim, du'afa, dia kuat. Kenapa? Saya akan mengambilkan haknya, memberikannya kepada dia. Fakir miskin tidak ngemis, tidak minta. Karena ada segenggam kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Siapa orang yang berkuasa itu? Yang berkuasa itu adalah orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidul kafirin auliya. Jangan kamu angkat orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusanmu. Ulil amri, uli orang, amri urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan kita. APBD diambil dari APBN, berapa persen yang dipakai untuk listrik pinggir jalan, berapa yang dipakai untuk masjid, berapa yang dipakai untuk pendidikan, berapa persen untuk pendidikan dasar, maka mereka yang punya kekuasaan tanda tangan. Kita tidak tinggal di kerajaan Demak, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Majapahit, kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka siapa yang paling banyak memilih, maka dialah yang punya kekuasaan. Maka dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi kalau ada 5 mahasiswa, 10 laki-laki 5, perempuan 5, ada 10 mahasiswa. Lalu mereka menerapkan demokrasi sampai sore azan maghrib. Lalu mereka mau terus main bola atau sholat, pakai demokrasi. Lalu kemudian setelah di voting, yang 9 mengatakan hayya alal bola, sedangkan yang 1 mengatakan hayya alas sholah. Maka saat itu suara Tuhan adalah suara yang terbanyak. Kalau begitu yang menang adalah bola, tinggalkan sholat. Lalu orang akan mengatakan ini demokrasi jahat. Yang jahat sebenarnya bukan demokrasi, tapi orang yang mengisi demokrasi. Oke, sekarang kita balik. 10 orang, yang 9 sudah ngaji di Masjid At-Taqwa. Lalu kemudian ketika di voting, ada 10, kita voting pakai sistem demokrasi. Ini kita mau bola atau sholat? Lalu kemudian yang 9 mengatakan kita sholat. Habis sholat baru main bola. Maka yang menang adalah yang sholat. Jadi yang salah bukan sistemnya, tapi yang salah itu adalah orangnya. Maka disinilah peran kita sebagai universitas, kampus, pendidikan, pondok pesantren, perjuangan kita bagaimana mencetak politisi, politikus, aktivis yang ke depan akan menjadi para pemimpin di masa akan datang. Oke, masa lalu tidak bisa kita ulang kembali. Siapapun yang mendaftar sekarang untuk dipilih pada tanggal 27 November itu tidak bisa diulang kembali. Tapi untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang, ini di hadapan saya ini ada calon gubernur, calon menteri, calon presiden, calon direktur rumah sakit, dokter spesialis. Maka mereka inilah yang akan menjadi tongkat estafet meneruskan perjuangan dakwah di masa akan datang. Kalau dari awal ini dia sudah baik, maka insya Allah suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, masyarakat kecil yang baik. Kalau masyarakat kecilnya baik, masyarakat besarnya baik, maka secara sistem sosiologi, suami baik, istri baik, anak baik, keluarga kecil yang baik, berkumpul beberapa keluarga kecil yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya sudah baik, maka negerinya pun akan menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Jadi selama belajar di Universitas Muhammadiyah Semarang, yang laki-laki Masya Allah tempatnya juga spesial. Laki-laki khusus laki-laki semua, perempuan khusus perempuan semua. Kenapa dalam ajaran Islam laki-laki ini dipisah dengan perempuan? Karena laki-laki kalau terlalu sering dekat dengan perempuan akan hilang kelelakiannya. Cobalah lihat oknum artis-artis, penata tari, penata busana yang terlalu sering dekat dengan perempuan, akhirnya dia pun lupa dirinya laki-laki apa perempuan. Yang awalnya tegas, kesini sebentar. Begitu sudah berapa lama? Sebentar ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dalam pendidikan Islam itu dipisah laki-laki dan perempuan untuk mempertajam instingnya. Saya pergi ke rumah makan. Makanan begitu banyak, enak-enak semua. Ternyata orang yang bekerja di rumah makan,
Itu di belakang di dapur dia cuma makan nasi dengan tahu, tempe. Pas ditanya, kenapa? Kami ini udah tiap hari ngurus makanan sampai kehilangan selera makan. Ada yang lebih berbahaya. Orang yang setiap hari ngurus perempuan sampai akhirnya hilang selera terhadap perempuan. Itu maka dalam pendidikan ini amat sangat penting. Kenapa perempuan dalam Islam itu ditutup? Kita pergi di pinggir jalan. Nggak usah jauh-jauh di pinggir jalan. Yang ada di hadapan saya ini sekarang, walaupun adik-adik tidak melihat, ini di balik bunga yang mekar indah ini ada anggur satu piring. Anggurnya ditutup plastik, sudah dibuka oleh panitia. Kalau ada anggur, apel, melon, semangka di pinggir jalan, sudah dibelah, mengering, dikerubungi lalat. Sementara ada yang di dalam mall, di dalam kaca, pasti kita akan mencari yang tertutup. Begitulah perumpamaan perempuan yang tertutup. Ini yang di hadapan saya ini adalah ini gadis-gadis yang sedang disimpan dalam etalase semua. Sedangkan yang dipajang di pinggir jalan, maka harganya akan murah, akan jatuh. Ada seorang perempuan dari Yaman. Dia presentasi ke Amerika. Dia pakai hijab, pakai jilbab, pakai baju panjang. Lalu kemudian orang di Amerika ngejek dia. Kata orang di Amerika, lambang peradaban itu adalah ketika berani membuka diri. Termasuk membuka pakaian. Kalau kamu berani membuka rambut kamu, membuka sebagian tubuh kamu, kamu adalah orang yang maju. Maka perempuan Yaman ini tersenyum. Kalau standar kemajuan dari terbuka, maka yang paling maju adalah monyet. Karena dia terbuka semuanya. Nah, jadi kalau ada yang di luar sana tersinggung mendengar tausiah saya, kunci mendengar tausiah saya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, ninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pendidikan ini berawal? Puncak dari pendidikan adalah universitas. Dalam Islam yang namanya masjid, ada sholat Jumatnya namanya jami'. Maka disebut dengan takmir masjid at-taqwa, masjid jami'. Jami' ada sholat Jumatnya. Universitas bahasa Arabnya jami'ah. Tinggal menambah ta marbutoh. Maksudnya apa? Dari masjid menjadi universitas. Makanya amat sangat mengherankan kalau ada universitas nggak punya masjid. Karena dalam Islam universitas itu berawal dari masjid. Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ini didirikan oleh Jauhar As-Siqilli. Siqilli satu daerah di Andalusia namanya Sisilia. Kalau saya sebut Andalusia, ada juga mahasiswa yang nggak tahu. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh ya tahu. Andalusia Spanyol. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi merubah masjid ini 1 tahun dikosongkan. Nggak boleh ada kegiatan. Untuk merubah supaya Syiah Fatimiyah keluar. Setelah itu barulah menjadi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, Masjid Al-Azhar berubah menjadi Al-Azhar University di Mesir. Yang kata orang tertua di dunia. Sebenarnya masih ada yang lebih tua lagi. Itu di Tunisia, Masjid Zaitunah. Masjid Zaitunah berubah menjadi Universitas Zaitunah. Sebetulnya masih ada yang tua lagi di Maghribi. Namanya Masjid Karawiyin. Karawiyin berubah menjadi universitas tertua di dunia, yaitu Jami'ah Karawiyin, Karawiyin University. Lebih tua daripada Harvard, lebih tua daripada McGill, lebih tua daripada Cambridge, lebih tua daripada Sorbonne Paris, Perancis. Jadi bahwa masjid adalah cikal bakal pendidikan. Karena kalau kita mau kemakmuran ini merata, itu berawal dari kepemimpinan. Seandainya doamu makbul, kata Imam Ahmad bin Hambal, dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Ibu, adik-adik, mahasiswi, seandainya doa kalian makbul tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalian belum siap berbagi dengan orang lain. Adik-adik juga yang laki-laki, jangan minta istri yang solihah. Kenapa? Karena istri solihah hanya milik kalian sendiri. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau kita punya pemimpin yang adil, maka keadilannya milik semua. Maka di antara doa yang diajarkan,
la tusallit alaina bidzunubina, jangan hukum kami karena dosa kami. Hukumannya apa? Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Lalu naik orang yang memimpin kami, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Fidel Castro, komunis, ateis, enggak percaya sama Tuhan. Kuba terkenal dengan cerutunya. Fidel Castro tidak bertuhan, tapi dia sayang dengan rakyatnya. Maka rakyat Kuba merasa terlindungi, terayomi. Tapi ada yang lebih parah lagi. Tidak takut pada Tuhan, tidak sayang pada rakyat. Maka hidup di dalam tanah lebih baik daripada di atas tanah. Penderitaan di dalam tanah, mati selesai. Di atas tanah kita masih ketemu dengan orang yang berkeringat, berdarah-darah dari pagi sampai petang, tidak cukup untuk makan. Kuliah UKT begitu tinggi, biaya yang luar biasa. Setelah sarjana pun tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, pulang dari Maroko 2006, membawa titel LCMA, sebelah kiri S1 LC, sebelah kanan MA. LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Saya pergi ke Malaysia, saya ketemu dengan teman saya. Apa kata cerita teman saya? Saya pulang, saya punya utang. Karena setiap tahun mereka boleh minjam ke negara 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 3.000, 18 juta satu tahun untuk biaya kuliah. 18 juta, 18 juta, 18 juta, 18 juta. 4 tahun belajar. Begitu pulang, dicek berapa utangnya. Ternyata utangnya sudah lunas karena nilainya jayid. Jayid, good. Jayid jiddan, very good. Mumtaz, excellent. Ustaz Somad, nilai saya juga jayid. Ustaz pulang nggak ngecek utang, memang nggak ada pinjaman sama sekali, memang nggak pernah diberi pinjaman. Apa yang mau dibayar? 4 tahun saya belajar di Al Azhar Kairo Mesir, beasiswa saya murni dari Al Azhar, 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon beli buku, 20 pon ongkos angkot, 20 pon simpan di buku, mana tahu sakit perut, mencret, pening kepala, demam. 4 tahun tidak pernah minta uang ke kampung. Orang tua saya alhamdulillah mampu. Sebatang 2 batang ada pohon sawit. Tapi untuk meminta saya tidak mau. Saya mau merasakan pendidikan, berdikari. Akhirnya hari ini saya bisa bicara kepada adik-adik mahasiswa, kalian belajar. Makanya ketika ada mahasiswa yang nanya ke saya, Ustadz beri saya motivasi. Saya sekarang lagi galau, kurang semangat belajar. Saya bilang mudah aja. Kasih tahu sama ayah ibu di rumah, jangan kirim belanja 4 tahun. Insya Allah semangat. Gimana? Siap? Saya mulai belajar di Al Azhar bulan September tanggal 5 tahun 1998. Saya selesai bulan Juli tahun 2002. Jadi S1 saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Pakai buku bahasa Arab yang ngajar orang Arab di Arab. 4 tahun saya nggak pernah pulang. Sekalipun saya nggak pernah pulang. Bukan karena serius, tiket mahal. Makanya saya kalau ketemu dengan mahasiswa, ketika ditanya, kamu semester berapa? Semester berapa? 4. Kok nggak sesuai sama mukanya? 14 Pak Ustadz. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Saya setelah selesai S1 selalu mencari info di internet. Saya pemburu beasiswa. Lalu selama Ustadz belajar itu tambahan biaya makannya dari mana? Musim haji kami naik kapal laut 3 hari 3 malam menyeberang Laut Merah. Dari terusan Suez sampailah kami ke Jeddah. Di Jeddah bekerja. Berbagai macam pekerjaan dilakukan. Untuk apa? Untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Untuk belajar. Supaya tidak minta ke kampung, minta kepada orang tua. Apa pengalaman Ustadz selama bekerja melayani ibadah jamaah melaksanakan haji? Bapak haji dan ibu hajah yang dilepas dari kampung dengan zikir dan doa, dengan wibawanya, itu ketika sampai di tanah suci seperti kuda lepas kandang. Saya menyambut di airport. Selamat datang Bapak. Di zaman saya itu koper
Semua koper itu tidak dibawa langsung oleh jamaah. Tapi ada aturan baru, kopernya langsung ke bis, dari bis nanti langsung diterima di hotel. Begitu mereka mendarat di bawah, yang pertama dia cari adalah mahasiswa yang ngurus. Siapa mahasiswa yang bertanggung jawab? Di pintu airport saya katakan, saya mahasiswa yang bertanggung jawab. Mana koper saya? Koper bapak naik langsung ke bis, nanti diterima di kamar hotel. Langsung dia tarik kerah saya. Kalau hilang kamu tanggung jawab. Saya masih ingat. Mungkin dia udah lupa. Kalau dia nonton acara ini, dia akan tersenyum. Apa kerja kami? Melayani jamaah haji. Jamaah haji ini ngomongnya Masya Allah tabarakallah. Kalau sudah pulang dari tanah suci. Tapi selama di sana pengalaman kami, ketika kami sedang lagi kerja-kerja, datang. Sudah lama jadi TKI. TKI ini bukan hina, mereka pahlawan devisa, mereka bayar pajak. Tapi saya nggak ngomong gitu karena masih mahasiswa, masih takut. Sudah lama jadi TKI. Saya mahasiswa pak. Di mana belajarnya? Di Maroko. Belajar apa? Belajar Islam. Kayak nggak ada aja orang Islam di Indonesia. Belajar apa di sana? Belajar Islam. Ngapain jauh-jauh ke Maroko? Saya S2 pak. Kayak nggak ada S2 aja di Riau. Saya bilang ada pak. Cuman biayanya 1 semester 7,5 juta. Sidang terbuka 10, tertutup 15. Buka tutup 25. Saya ini pemburu yang gratis. Di mana tadi kamu belajar? Di Maroko pak. Maroko itu dekat dari Merauke. Jadi adik-adik sekalian, maka gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Tapi yakinlah kakimu masih nginjak bumi. Artinya apa? Pulang ke kampung halaman. Ini negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustadz dulu ketika kuliah apa yang Ustadz pikirkan? Yang saya pikirkan simple aja. S1, S2, S3, saya punya ijazah. Nanti saya ngelamar jadi dosen di Malaysia, Brunei Darussalam. Saya ngajar, punya mobil, punya rumah, liburan, selesai. Tapi ternyata setelah tamat, hidup tidak sesederhana itu, Besti. Kalau saya cuman di kampus, lalu yang mendakwah ke pedalaman, masih ada yang nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Lalu bagaimana dengan anak yatim, fakir miskin? Maka saya tetap ngajar di kampus. 6 bulan sekali saya tetap memberi kuliah umum di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, di University Malaysia Sabah, di University Islam Malaka Unimel. Karena perjanjian saya kontrak 2 tahun, setiap 6 bulan sekali, saya nggak sanggup masuk kelas, saya beri untuk kuliah umum. Lalu kemudian di beberapa kampus, saya ingin ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa, supaya saya nanti kalau mereka jadi orang, jadi manusia, orang hebat, mereka pernah kenal. Walaupun saya bukan dosen mereka, tapi pernah memberikan kuliah kepada mereka. Dan saya ucapkan terima kasih ke Universitas Muhammadiyah Semarang yang sudah mempertemukan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya nanti akan ada dokter spesialis punya kenangan terindah. Yang malam ini belajar 20 tahun akan datang. Mereka akan menjadi pejabat, menteri kesehatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Istrinya akan bertanya, kamu kuliah di mana dulu? Universitas Muhammadiyah Semarang. Selama kamu kuliah itu apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan ketika itu ada satu penceramah di masjid kami. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya ingin menjadi kenangan yang baik pertemuan kita malam ini. Kalau nanti sudah jadi orang, maka jangan hanya menikmati alam yang indah ini untuk diri sendiri. Timah kita, emas kita. Pulau yang disebut sebagai pulau emas bernama Sumatera. Dengan minyaknya, gas bumi PT Arunnya di Aceh. Dengan gas minyaknya di Riau. Dengan kelapa sawit terluasnya. Dengan hutan yang menghijau. Belum lagi Kalimantan, Sulawesi, saudara kita yang ada di Papua. Maka orang Islam dia tidak ingin menikmati sendiri. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Orang beriman kalau dia makan, dia tidak sedang ingat dirinya saja.
Apakah saudara saya juga merasakan hal yang sama lewat di tenggorokan saya? Kalau ada orang Islam pergi ke Makkah bolak-balik, hajinya sampai berkali-kali, tapi ternyata tetangganya masih ada yang belum makan, anak nggak bisa ikut ujian karena tertunggak bayar uang sekolah, mati lampunya karena tokennya habis nggak bisa beli paket, maka sesungguhnya kata Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan pulas, lelap, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Alhamdulillah kita berada di tempat yang nyaman, masjidnya indah, cantik, bangunan luar biasa, bisa berkumpul dengan para profesor, guru besar, tokoh masyarakat. Tapi nun di pinggir kota masih ada saudara kita yang mengumpulkan kardus, kertas hanya untuk mencari sesuap nasi. Saya dengan segala keterbatasan saya, hanya seorang guru ngaji, hanya bisa memberikan beasiswa 25 orang 1 tahun. Untuk SMP, kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. SMA, kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. Laki-laki 25, perempuan 25. Jadi 150 perempuan, 150 laki-laki. Tapi kalau adik-adik berhasil jadi dokter spesialis, orang kaya. Saya heran juga, kalau anak-anak kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Seringkali jawab jadi dokter. Dulu saya sangka jadi dokter itu karena ikut-ikutan temannya. Sekarang saya baru paham kenapa anak-anak itu kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata dokter itu senternya kecil aja. Beda sama senter jaga malam. Jaga malam senternya gede, baterainya 6. Nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dokter senternya kecil, baterainya 1. Tapi hasil duitnya buka mulut 10. Banyak pasien yang takut tutup mulut. Kenapa? Karena dia khawatir buka bayar, tutup bayar lagi. Martil, mohon maaf tukang jangan tersinggung. Tukang bawa martil yang kerja harian paling tinggi kalau di Sumatera 100-250 ribu. Itu paling tinggi sudah. Tapi dokter martilnya kecil aja. Pukul lutut 20 juta. Lutut kiri, lutut kanan. Pantesan anak-anak ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Gak perlu ngomong banyak dan tulisan gak perlu bagus. Dan orang yang omongannya didengar, yang paling dengar omongannya, omongan ustadz orang gak percaya. Banyak orang gak percaya. Alah ustadz ngomong aja, tapi dokter bohongnya aja percaya. Bapak sakit. Ini kelihatannya kalau begini penyakitnya ini nggak sampai hari Jumat selesai ini. Percaya dan takut sekali. Makanya yang paling bisa berdakwah itu bukan Abdul Somad. Tablik akbar menggelegar. Orang nggak percaya. Tapi kalau dokter hanya berdua di ruang ICU. Waspadalah. Percaya semua. Maka adik-adik calon-calon dokter kalian manfaatkan ini sehebat-hebatnya. Nanti kalian kalau ketemu pasien, sampaikan semua hartamu wakafkan karena kamu akan mati. Orang percaya. Saudara yang dimuliakan. Supaya apa? Supaya ini dinikmati orang banyak. Alhamdulillah di usianya yang ke-112 lebih 1 abad, tanah wakaf terbesar di dunia adalah tanah wakaf Muhammadiyah. Ustadz tahu dari mana? Saya kan nonton videonya. Kalau adik-adik belum ada dapat nanti saya share. Tentang tanah wakaf yang begitu luas. Kenapa? Karena dikelola dengan manajemen berjamaah. Sendiri, individu, nggak bisa buat apa-apa. Islam ini tidak bisa berjalan one man show. Nabi Muhammad SAW ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang bertenaga, berotot, Umar bin Khattab. Ada perempuan yang kaya, Khadijah. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah. Jadi kita hari ini sedang mengukur diri kita. Coba kita renung. Oh saya ini tua bijaksana, Abu Bakar.
Saya ini anak muda, cerdas, brilian, IQ tinggi, IP 4, Sayyidina Ali. Saya nggak terlalu cerdas tapi bertenaga, Umar. Saya ini kaya raya, Utsman. Kaya enggak, bijaksana enggak, cerdas juga enggak, dermawan juga enggak, Abu Lahab. Apa yang bisa kita bawa? Apa yang bisa kontribusi kita ke negeri ini? Kalau kita sudah dipakai Allah, innallaha idza ahabba abadan ista'malahu. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, maka dia pakai hamba itu untuk menolong agamanya. Kamu sekolah di mana? Saya di Fakultas Usuluddin, penghuni surga. Kamu di fakultas apa? Saya Fakultas Syariah, Ahlul Jannah. Kamu fakultas apa? Saya Fakultas Sains Teknologi, neraka jahanam. Padahal ilmu kedokteran, ilmu sains, teknologi, pengobatan, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pakailah kemampuan itu. Kalau sudah dipakai Allah menjadi dokter, menjadi teknisi, menjadi hakim, menjadi pengacara, pakai itu untuk menolong agama Allah. Supaya apa? Supaya kemakmuran ini bisa dinikmati orang banyak, tidak hanya segelintir orang. Negeri yang besar ini ternyata hanya dikuasai hanya beberapa person, konglomerasi, sentralisasi. Padahal kita mau dia merata. Kalaupun kaya dengan miskin tetap ada. Sunnatullah. Ada fakir, ada miskin. Tapi jangan sampai jurangnya itu begitu jauh. Sekaya apapun kita, visi misi kita tetap ada pada pendidikan, sosial, dan dakwah. Kalau saya perhatikan, sebagai orang yang dari luar, melihat Muhammadiyah, panti-panti asuhan. Berapa kali saya tausiah di panti asuhan Muhammadiyah, sosial. Pendidikan, dari mulai universitas sampai TK, sampai RA, Muhammadiyah. Konsen di pendidikan, sosial, pendidikan, dan dakwah. Yang mengirim da'i-da'i ke pedalaman, ke hutan, ke desa, ke gunung. Maka yang tiga ini. Inilah yang kita tinggalkan. Saya ini dokter spesialis Pak Ustadz. Saya nggak bisa buat panti. Saya nggak bisa berdakwah. Kita serahkan kepada orang lain, tapi support dananya kita dengan yang kita miliki. Malayudraku kulluh, layutraku kulluh. Kalau nggak bisa buat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nggak bisa bangun satu masjid, jangan tinggalkan satu masjid. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Nggak semuanya mesti tampil ke depan. Tiang yang kokoh ini, yang kuat itu bukan keramik. Justru keramik itu yang paling lemah. Tiang ini yang paling kuat adalah besi di dalam. Besi di dalam itulah yang paling kuat penyangganya. Tapi besi tidak pernah menampilkan keluar. Kalau ada masjid yang besinya keluar, itu masjid belum selesai. Kata besi biar saya di dalam. Kata semen biar saya di dalam. Kata kerikil biar saya di dalam. Hai keramik, kamu yang paling tipis, kamu yang paling murah, kamu yang paling tidak berdaya. Tapi untuk acara ini, biarlah kamu yang tampil keluar. Keramik yang di luar. Begitu juga dengan masjid. Kalau saya berdiri di hotel sana, buka jendela, yang saya lihat adalah kubah masjid. Kubah yang terakhir dipasang di atas. Padahal pondasi yang sangat kuat adalah pondasi yang dicor. Tiang yang ditanam, dipukul ke dalam. Setelah itu baru dibuat pondasi dasar. Itu di dalam. Dia tidak pernah muncul ke depan. Ketika berhadapan dengan orang. Yang kelihatan ini sejengkal. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Wajah yang paling lemah. Lalu apa yang paling kuat dalam diri kita? Jantung. Jantung dalam diri berdegup, berdetak. Makanya orang ketika meninggal ditanya, Bapak Anu yang kemarin datang pengajian mana? Ninggal. Kenapa? Serangan jantung. Jantung. Tapi jantung tidak pernah tampil ke depan. Bayangkan kalau jantung transparan. Apa yang terjadi dengan kita? Artinya apa? Kamu kuat bukan karena tampil ke depan. Kamu kuat bukan karena kamu striker. Tapi ada back di belakang, ada pemain cadangan yang sudah siap, dan ada kiper yang selalu menjaga gawang. Jadi kalau kita solid begini, kita nggak saling menyalahkan. Para profesor, guru besar, para dokter, aktivis tidak mengatakan, apa itu Abdul Somad? Cuman ceramah, ngomong. Ya ceramah itu ngomong. Memang ada orang yang nggak boleh ngomong. Siapa itu? Tukang. Tukang nggak boleh ngomong. Karena saya perhatikan kalau tukang ngomong kerjanya berhenti. Tapi ada orang yang memang wajib ngomong. Kalau dia nggak ngomong dia makan haram. Siapa itu? Parlemen. Parle bahasa Perancis artinya ngomong.
Parle ngomong, parlemen tempat orang ngomong. Dia memang dibayar untuk ngomong. Ada uangnya, batuknya aja dibayar. Ada uang tunjangannya, ada mobil dinasnya, ada uang listriknya. Rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Hanya untuk ngomong 5 tahun. Maka kalau ada di parlemen dia nggak ngomong, tidur, dia makan duit haram. Minta ampunnya, kalau dia DPRD kabupaten kota, dia minta maafnya ke satu kabupaten. Kalau DPR RI, satu Indonesia, dia akan mencari di padang mahsyar. Inilah orang-orang yang dikatakan Nabi, ya'ti yaumal qiyamah, nanti ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Apa? Pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, zakatnya banyak, sodakohnya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Karena diambil oleh orang-orang yang dia aniaya, yang dia zolimi, anak yatim, fakir miskin, du'afa, janda-janda, yang tua-tua saja. Yang muda bisa buka usaha, bapak ibu di kampus bisa buka dosen-dosen training for trainer. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, ini dia nyuci, mohon maaf, dari rumah ke rumah. Bisa dibukakan kursus laundry kecil-kecilan. Lalu dimintakan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk modalnya. Orang nggak mau bayar zakat dengan kekuasaan politik. Pegawai, kantor, dinas, BUMD, BUMN, zakat potong atas. Bisa. Siapa yang nggak bisa? Dengan kekuasaan di ujung jari, di ujung tangan. Itulah pentingnya memilih orang-orang dan mempersiapkan orang. Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan tenaga medis, dokter, bukan hanya mempersiapkan dokter spesialis, tapi juga mempersiapkan calon pemimpin masa depan supaya kemakmuran ini merata, dapat dinikmati oleh semua anak bangsa, terlepas dari berbagai suku dan agama di Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.